Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Adina Putri Azara dengan NIM 102 1060077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan lab 16.2.6 yang berjudul Research Network Security Threats. Kemudian pada background atau skenario, to defend network against attack, administration harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan-jaringan. Security website dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan menyediakan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu most popular and trusted site for defending against computer and network security threats yaitu sysadmin Audit Network Security atau SANS. The SANS site provides multiple research termasuk daftar dari 20 critical security control for executive cyber defense and the weekly release the consensus security alert newsletter. The newsletter details new network attacks and vulnerability. In this lab, we will navigate to and explore the SANS site. Use the SANS site to identify recent network security threats. Research other websites that identify threats and research and present for the details about specific network attack. Selanjutnya, kita masuk ke part 1, yaitu exploring the SANS website. Untuk step 1 itu search the internet for SANS. From the SANS homepage, click on free resources. Pertama kita cari terlebih dahulu SANS. Kita buka. Nah, kemudian kita kembali ke modul tadi. From the SANS homepage, click on free resources. Ini. Oke, kemudian list 3 available resources. Nah, untuk free cyber security research itu ada webcast, white papers, poster and cheat sheets, kemudian ada blog, security policy templates, CIS control V8, kemudian Internet Storm Center, annual SANS security awareness report. Kemudian untuk step 2, locate the link to the CIS critical security control. The CIS critical security control link on the SANS website are the culmination of a public-private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National
Security Association, Center for Internet Security atau CIS, and the SANS Institute. The list was developed to prioritize the cybersecurity control and spending for the OID. It has become the centerpiece for offensive security program for the United States government. From the resource menu, select critical security controls or similar. This says critical security control document is hosted at the Center for Internet Security website and required free registration to access. There a link on the CS Security Control page as SNS to download the 214 cents critical security control poster, which provides a brief description of each control. Tadi from the resource menu, select critical security control. Untuk yang mirip itu adalah CIS Control V8. Kita klik. Kemudian kita disuruh memilih satu kontrol. Di sini saya akan memilih malware defense. Di mana malware defenses ini menggunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Juga menggunakan perangkat lunak anti-malware dan fitur pembaruan otomatis khas, konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Kemudian kita kembali ke modul, masuk ke step 3, locate the newsletter menu, highlight the resource menu. Jadi kita kembali ke research menu. Kemudian select newsletter. Kita akan memilih newsletter. Nah, part 2, identify recent network security threats. Maaf, sebelumnya di sini kita suruh mendeskripsikan setiap 3 newsletter yang available. Nah, jadi di sini yang pertama ada Newsbyte. Di mana Newsbyte itu merupakan ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Yang kedua itu ada at risk. Risk itu memberikan ringkasan mingguan yang andal mengenai yang pertama itu ada vektor serangan yang baru ditemukan, kemudian ada juga kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, kemudian terdapat penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini, dan juga data berharga lainnya. Lalu yang terakhir itu ada ouch, yaitu buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa, diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim SANS, Supporting the Human, ahli materi pelajaran instruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah
dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan juga organisasi mereka. Kemudian kita kembali ke modul. Kita masuk ke part 2, identify recent network security threats. In part 2, we will research recent network security threats using the SANS site and identify other sites containing security threat information. Pada step 1, it locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. From the newsletter page, select archive for the risk. Uh, Scroll down to archive volume and select the result weekly newsletter. Review the notable security issue and most popular malware files. Untuk mempermudah, saya sudah mengubahnya ke dalam bentuk Word. Kita pergi ke... Nah, jadi di sini list some recent vulnerability. Browse multiply recent newsletter if necessary. Jadi listnya itu adalah Win, Trojan, Clarion, Win, Trojan Change Up, NTR, Trojan, SAS, Sense, Swan, Java, Exploit, Agent 514, Trojan HDH. Kemudian untuk step 2, identify the sites providing recent security threat information. Besides the SANS site, identify some other websites that provide recent security threat information. Jadi list some of the recent security threats detail on this website. Jadi karena sebelumnya sudah melakukan pencarian, jadi web yang gunakan itu adalah ini. Kemudian kita akan mencoba salah satunya. Kita ambil ini, kita kembali ke browser, kita add, maaf, jadi kita akan mencari menggunakan yang lain ya. Ada kesalahan. Oke, kita cari. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh webnya. Kemudian kita coba lagi. Ini untuk menunjukkan website yang menyediakan informasi tentang ancaman keamanan terkini. Nah, jadi itulah contoh website. Saya ambil 2. Jadi kita kembali. Jadi kita masuk ke part 3. Detail a specific network security attack. In part 3, we will research a specific network attack that has assured and great presentation based on our findings. Complete the form below based on your finding. Nah, jadi karena tadi sebelumnya sudah dicari, kah dilihat sini sudah
Di sini pada step 1 itu complete the following form for the selected network attack. Jadi untuk name of attack itu ada ransomware Petya. Kemudian untuk type of attack itu ada malware attack. Dates of attack itu 27 Juni 2017. Kemudian computers or organization affected, pengguna komputer di sebagian negara Eropa seperti Rusia, Denmark, Ukraina, Spanyol, Prancis, Inggris, serta India. Kemudian how it works and what it is. Jadi komputer yang menangani sistem perbankan, telekomunikasi, dan jaringan listrik di sebagian negara seperti Rusia dan Ukraina dikabarkan menjadi korban keganasan malware ini, sehingga menyebabkan sistem lumpuh total. Jadi tidak seperti ransomware tradisional lainnya, Petya tidak mengenkripsi file pada sistem yang ditargetkan satu persatu. Namun justru sebaliknya, Petya akan mereboot sistem dan membaca komputer serta mengekskripsi tabel file master hard drive, master file table MVT, dan membuat master boot record atau MBR tidak dapat dioperasikan. Membatasi akses ke sistem penuh dengan menyita informasi tentang nama file, ukuran, dan lokasi pada disk fisik. Virus malware Petya dapat menggantikan master boot record atau MBR komputer dengan kode berbahaya yang menampilkan pesan permintaan tebusan atau ransom dan membuat komputer tidak dapat melakukan booting. Kemudian mitigation option, pengguna harus diberikan edukasi yang luas tentang serangan-serangan jaringan di dalam internet agar pengguna dapat lebih aware serta dapat menghentikan penyebaran virus malware. Kemudian di sini terdapat reference dan info links ini. Kemudian untuk step 2, follow the instructor guidelines to complete the presentation. Oke, jadi itulah demonstrasi dari saya. Terima kasih.